Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin. Seperti biasa, kajian rutin membahas kitab Al-Ushul Tsalatsah wa Adillatuha, 3 landasan utama beserta dalil-dalilnya, yaitu kitab membahas akidah dasar, ya, membahas akidah dasar bagi seorang muslim. Jadi artinya ini pembahasan akidah dasar sebelum tingkatan selanjutnya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, kitab Al-Ushul Tsalatsah ini kalau di Arab Saudi dipakai untuk anak-anak SD, ya, SD. Jadi tingkatannya SD, nanti SMP, SMA. Ya, ibaratnya kita sekarang dari dasar gitu, seperti SD, ya. Gak masalah belajar dari dasar, karena kata para ulama, man farlimal usul farlimal usul. Siapa yang tidak dapat dasarnya, maka tidak dapat cabangnya. Kalau seorang muslim tidak belajar dari dasar, maka dia nggak akan sampai tingkatan selanjutnya. Kalau loncat begitu, nanti nggak paham. Kalau udah nggak paham, akhirnya malas belajar. Iya nggak? Kita kan waktu di sekolah gitu biasanya. Belajar matematika kalau udah nggak paham, udah saya nggak mau belajar matematika. Saya benci belajar matematika. Itu sebabnya apa? Karena mungkin dasarnya tidak dikuasai, langsung loncat begitu. Atau mungkin kita bolos berapa hari, ketinggalan pelajaran dasarnya, ya. Maka kalau kita belajar ilmu tidak dari dasarnya, sangat besar kemungkinan kita tidak paham, ya. Maka ini penting belajar dari dasar, dari permulaan, supaya selanjutnya kita paham. Ya, ini kita terakhir pembahasan kitab ini. Kita sudah sampai pembahasan tentang tatkala Nabi SAW sudah sampai di Madinah, menetap di Madinah, beliau diperintahkan melaksanakan syariat Islam lainnya selain sholat. Kita kan sudah bahas, sholat ini diwajibkan, diperintahkan oleh Allah setelah 10 tahun Nabi di Mekah. Setelah Nabi di Mekah 10 tahun berdakwah, mengajak tauhid, mengesahkan Allah, meninggalkan peribadatan pada berhala-berhala, Nabi pun dipanggil oleh Allah untuk menghadap ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, setelah itu Nabi pun sholat 5 waktu selama 3 tahun. Jadi 10 tahun dakwah tauhid. Setelah itu turun sholat 5 waktu, maka selama 3 tahun di Makkah sisanya sholat sambil terus tauhid, bahas tauhid. Nah, setelah 3 tahun, 10 tambah 3, berapa itu? 13, barulah turun perintah untuk hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah dari Mekah, ya, untuk menyelamatkan agama kaum muslimin. Karena kaum muslimin di kota Mekah dalam keadaan tertindas, tidak bisa menjalankan agama syariat Islam pada diri mereka. Makanya di situ pun Allah menyuruh nabinya dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini yang sudah kita bahas, ya. Di sini kan sudah kita bahas, kata Syekh ini umirabil wa ba'daha, setelah beliau 13 tahun di Mekah, umirabil hijrat ila Madinah. Beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Wal hijratu al-intiqalu minan baladi syirki ila baladi Islam. Dan yang namanya hijrah, kata Syekh, yaitu berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Berpindah dari negeri yang penuh dengan syirik menuju negeri yang situ ada tauhid. Inilah hijrah yang sebenarnya, bukan pindah dari negara Islam menuju negara kafir. Ya, seperti sebagian orang nyebut, oh ini orang-orang Maroko, kaum muslim Maroko hijrah ke Spanyol. Ini bukan hijrah sebenarnya.
Walaupun secara bahasa dikatakan hijrah, karena hijrah secara bahasanya pindah. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia pun hijrah itu artinya pindah. Tapi itu bukan menurut istilah syariat. Kalau secara bahasa betul, orang pindah dari Maroko negara Islam kan? Itu kaum muslimin mayoritas, atau di Indonesia juga. Pindah dari Indonesia menuju Belanda. Secara bahasa memang pindah, tapi secara syariat, secara bahasa memang hijrah, tapi secara syariat tidak dikatakan hijrah. Karena apa? Indonesia bisa dibilang negeri Islam, mayoritas Islam. Sedangkan Belanda mayoritas tidak beragama. Kalau kata teman-teman saya yang menguasai parlemen Belanda itu katanya orang-orang yang anti agama. Jadi mereka benci dengan agama. Bukan Islam aja, benci dengan agama Kristen juga. Ini yang menguasai parlemen Belanda. Dan sekali lagi Belanda itu bukan negara Islam tentu saja ya. Jadi kita kalau ada orang dari Indonesia pindah ke Belanda nggak dikatakan hijrah menurut syariat. Walaupun secara bahasa dia dikatakan dia hijrah ke Belanda. Iya secara bahasa, tapi secara syariat dia tidak dikatakan hijrah. Hijrah itu berpindah dari negeri musyrik ke negeri Islam yang penuh dengan tauhid. Negeri kufur ke negeri Islam, dan Belanda negeri kufur. Bapak ya. Walaupun di sana kita akui ada kaum muslimin, kita ingkari ada kaum muslimin, tapi kaum musliminnya minoritas dan kemaksiatan merajalela. Sampai-sampai teman saya mau Belanda asli, Bapak ya, bukan Belanda imigran Maroko, karena di Belanda ini banyak juga imigran dari Maroko. Jadi kalau di Jerman banyak imigran Turki, orang Turki pindah ke Jerman jadi warga negara Jerman. Tapi kalau di Belanda yang banyak Maroko. Jadi kalau kita berkunjung ke Belanda lalu nemui seorang Muslim, kemungkinan besar dia imigran. Orang dari Maroko pindah ke Belanda, mungkin dalam rangka apa? Mencari kesulitan ekonomi mungkin di negaranya, lalu pindah ke Belanda cari kehidupan yang lebih baik. Nah ini tidak dikatakan hijrah ya. Jadi tadi itu kata teman saya cerita nih, orang Belanda asli ya, bukan orang imigran Maroko. Jadi kebetulan diundang seorang pengajar dari Yaman untuk istilahnya tetap di Belanda ngajar orang-orang Belanda, Muslim Belanda. Diundanglah dari Yaman, itu saya dibiayai ongkosnya apanya. Baru nyampe bandara Amsterdam, balik lagi dia ke nggak jadi, nggak ingin tinggal di Belanda, nggak ingin ngajar di Belanda. Kenapa? Baru nyampe bandara, banyak poster-poster isinya maksiat. Orang yang nggak pakai setengah telanjang dulu, sedangkan Yaman yang nggak pernah nyaksikan itu. Di Yaman itu bapak-bapak, Yaman kalau memang benar-benar paling ibu kotanya, maksudnya masih seperti kampung ini, rata-rata perempuannya itu bercadar, tertutup mukanya, sama kayak di Arab Saudi, di Yaman begitu. Nah nyampe ke Belanda, bukan cuma terbuka mukanya, bawahnya pun terbuka. Dia kaget. Belum lagi di situ ada propaganda LGBT. Bayangkan, ini cerita teman saya nih. Di situ dia ngasih poster, ada perempuan Muslim, digambarkan di poster pakai jilbab, lagi itu sama wanita yang tidak pakai jilbab. Lagi itu, maksudnya adegan mesra gitu, nggak enak tidak ada anaknya. Jadi kayak gitu, dia nyaksikan gitu, baru nyampe pada Amsterdam kayak gitu, dia langsung balik lagi, nggak mau ngajar di Belanda. Karena apa? Belum masuk ke kotanya, baru di bandaranya udah nampak syiar-syiar kemaksiatan. Maka dia bilang nggak mau. Nah itu bapak ya. Jadi kalau ada orang dari negara Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Maroko pindah ke negara-negara Eropa, maka tidak dikatakan hijrah. Pindahnya di sana nggak ada pahala, nggak ada pahala, ya. Karena dia bukan berpindah dari negara kafir menuju negara Islam, tapi dia malah pindah dari negara Islam ke negara kafir, ya kan? Itu nggak dapat pahala, ya. Adapun kalau kita pergi ke negara kafir, bagaimana hukumnya? Kata para ulama dirinci. Kalau kita mau pergi ke negara-negara kafir harus dilihat. Pertama tujuannya apa? Terus kedua orangnya siapa?
tujuannya apa? Harus ada tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Misalkan dagang atau kerja, mungkin dia diutus oleh pemerintahnya, misalnya pemerintah Indonesia ngirim orang ke Belanda untuk kerja apa mungkin, atau kuliah, maka yang seperti ini bisa diperbolehkan. Pertama, ini kalau tujuannya bisa dibenarkan. Kedua, orangnya memang layak untuk pergi ke sana. Maksudnya siapa orang yang layak pergi negara kafir? Orang yang imannya kuat, ilmunya ada. Karena kalau imannya lemah, gimana kira-kira ke Belanda? Ke negara-negara kafir, nanti imannya bukan makin lemah, bisa hilang bawah. Karena di sana itu propaganda luar biasa, apa kemaksiatan, apa sekulerisme, liberalisme, udah. Orang nyampe ini apa dari Indonesia misalkan masih membawa iman, nyampe negara kafir langsung berubah. Banyak orang Indonesia seperti itu. Beberapa mahasiswa Indonesia ada di Indonesia sejak tahun 70-an dikirim ke negara-negara kafir. Untuk apa? Belajar Islam. Belajar Islam sama orang kafir. Kalau belajar teknik kepada orang kafir, teknik mesin, teknik elektro, ini masih bagus kan? Tapi ini belajar Islam kepada orang yang bukan beragama Islam, dapatnya apa kira-kira? Coba aneh. Nah, makanya banyak berubah. Sebagian bahkan ada di antara mereka udah pernah ke Al-Azhar Mesir, disekolahkan ke Kanada, belajar Islam, studi Islam. Setelah pulang, pemikirannya udah aneh. Berpendapat semua agama itu benar, dan ini banyak ya. Nah itu bapak ya. Jadi sekali lagi, kalau apa hukum bepergian ke negara kafir? Pertama, tujuannya harus jelas, diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh Islam. Terus kedua, orangnya layak. Orang yang layak siapa? Yaitu orang yang imannya kuat, ilmu ada. Pertama, imannya kuat. Kalau imannya lemah, dia merasa dirinya lemah, ya jangan, gak usah maksakan ke negeri kafir. Kedua, dia punya ilmu agama. Karena kalau dia tidak punya ilmu agama, nyampe negara kafir, lalu dikasih syubhat. Syubhat itu maksudnya ini apa istilahnya? Kerancuan. Ya, kerancuan. Artinya apa ya istilahnya? Apa? Ya kerancuan lah. Artinya gini. Keraguan mungkin. Keraguan abu-abu. Iya keraguan. Syubhat keraguan mungkin. Bikin kamu agama kamu apa? Islam. Oh kamu Islamnya. Kamu tahu nggak? Kenapa kamu begini? Dibikin ragu tentang Islam. Mungkin nggak? Mungkin bapak. Jangankan kita ke negara kafir, di negara Indonesia aja ada orang model gitu. Di tengah mayoritas Islam ada orang ngaku Muslim malah berusaha membuat orang Muslim ragu akan agama. Ini di Indonesia, apalagi di negara kafir. Makanya tidak semua orang bisa dibebaskan ke negara kafir. Harus orang yang punya tujuan jelas dan punya iman yang kuat dan ilmu agama yang mencukupi. Karena kalau tidak, dia akan terpengaruh, terwarnai, ya. Banyak itu udah banyak. Jangan bukan orang Indonesia, orang-orang Arab sana, Arab Jazirah Arab, mayoritas Muslim apa non Muslim? Muslim. Tapi di antara mereka ada yang pergi ke Amerika, pergi ke Inggris, kuliah. Setelah pulang dari sana, udah berubah pemikirannya. Udah berpendapat, udah yang namanya apa? Menutup aurat ini nggak usah dipaksakan. Setiap orang bebas untuk memakai pakaian apapun yang ia sukai. Padahal dia tadinya, nah ini lihat tuh. Makanya nggak disarankan ya pergi ke negara-negara kafir kecuali dengan tujuan jelas dan orangnya layak untuk di sana. Nah itu. Nah kita kembali lagi. Jadi hijrah itu sekali lagi berpindah dari negara kafir ke negara Muslim. Nah ini. Dan hijrah ini wajib, sudah kita bahas, wajib atas umat ini dari negara syirik ke negara Islam. Dan kewajiban ini terus sampai menjelang hari kiamat. Maksudnya bagi orang yang tinggal suatu tempat dan tidak mampu menampakkan agamanya, tidak bisa menjalankan ibadahnya. Nah, misalkan contohnya ada orang misalkan di mana, Jepang atau Korea Selatan, misalkan. Kalau di sana bapak katanya untuk bangun masjid sulit. Bahkan saya lihat di Instagram pernah ada orang imigran, padahal maksudnya ini mahasiswa Pakistan, kan Muslim mahasiswa Pakistan kan, dia
dia kuliah, dia juga ingin punya tempat ibadah. Makanya dia udah melobi dari donatur, dapat tanah, udah beli tanahnya, ingin dibangun masjid. Ternyata dapat penentangan. Dari siapa? Warga Jepang. Jadi sulit. Nah, kalau yang kasusnya seperti ini, ada muslim di tanah Jepang, mau menjalankan syariat Islam, menjalankan ibadah sulit. Maka yang seperti ini, kalau dia mampu untuk pindah, dia wajib pindah dari Jepang ke Indonesia, sehingga dia bisa ibadah, sholat berjamaah, bisa puasa dan sebagainya. Tapi kalau memang dia tidak mampu, biaya tidak ada, fisiknya lemah, nah yang seperti ini dimaafkan. Dan ya, ini hijrah ini wajib, bukan sunnah. Wajib bagi yang mampu tentu saja ya. Kalau tidak mampu tidak dipaksakan. Dalilnya sudah kita bahas, yaitu di sini Syekh menyebutkan dalilnya surat An-Nisa ayat 97 sampai 99, di mana Allah katakan di sini disebutkan bahwasanya para malaikat mewafatkan orang-orang yang menzalimi diri mereka. Maksudnya orang yang tidak hijrah. Malaikat bertanya kepada mereka, "Fima kuntum? Kenapa kalian tidak hijrah?" Qalu, orang-orang yang tidak hijrah ini berkata, "Kunna mustad'afina fil ardh." Kami ini tertindas di muka bumi, kami ini gak bisa apa-apa. Alasannya gitu. Qalu, para malaikat pun berkata, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah ke situ? Jadi bukan di sini saja, bumi Allah masih bisa di sana, kalian bisa hijrah. Namun mereka nggak hijrah. Padahal bumi Allah itu luas. Maka Allah katakan, "Faulaika ma'wahum jahannam." Mereka itu tempat tinggalnya Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali Allah katakan sini yang dikecualikan, tidak diperbolehkan tidak hijrah. Mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, yaitu orang-orang yang lemah dari kalangan pria, wanita dan anak-anak. La yastati'una hilah, mereka tidak punya usaha untuk ke tempat hijrah. Misalkan apa? Dia nggak punya uang. Untuk hijrah butuh apa? Butuh biaya. Ya, jangankan dari Belanda ke Indonesia, dari Padang ke Ontario itu butuh banget. Nggak ada yang gratis kan? Semua butuh biaya. Nah, begitulah hijrah. Ya. Maka mereka yang orang lemah, tidak punya tidak mampu melakukan usaha untuk hijrah, wala yataduna sabila, dan tidak tahu juga jalannya, yang seperti ini dimaafkan. Allah katakan, faulaika asallahu ayya'fu anhum. Mereka itu mudah-mudahan Allah maafkan. Nah, ini orang yang tidak punya kemampuan dari sisi fisik, harta, dan tidak tahu jalan. Dia mau pergi ke Indonesia nggak tahu jalan, belum ada GPS, belum ada Google Maps misalkan zaman dulu. Yang seperti ini dimaafkan ya. Tapi kalau zaman sekarang, dia punya biaya, punya uang, maka bisa tidak diterima alasan, "Oh, saya nggak tahu jalan ke Indonesia." Saya terima? Bisa, sekarang udah ada semuanya, udah ada pesawat. Kalau misalnya pesawat nggak ada, dia bisa jalan kaki, iya nggak? Kan lewat beberapa negara kan, itu bisa ya. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya sekali lagi, hijrah ini kewajiban yang diwajibkan bagi yang mampu dari negara yang penuh dengan syirik ke negeri tauhid. Nah itu, lalu kita kembali lagi. Jadi setelah Nabi SAW hijrah, beliau pun tinggal di Madinah. Setelah itu beliau pun diperintahkan melaksanakan syariat Islam lainnya, seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Dan beliau melakukan ini selama 10 tahun. Setelah itu beliau pun diwafatkan. Nah, kata Syekh, inilah agama beliau. Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah tunjukkan. Ini kebaikan. Wala syarra illa hadzara minhu, dan tidak ada satupun keburukan kecuali Nabi sudah mengingatkannya. Mewanti-wanti kita untuk tidak melakukannya. Artinya agama ini sudah sempurna. Kalau kita mau cari kebaikan, nggak usah nengok aturan dari agama lain. Agama Islam sempurna. Kita mau cari kebaikan, ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita mau menghindari keburukan, itu udah ada keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, cukup ya.
Dan kata Syekh ini, kebaikan yang sudah ditunjukkan oleh Nabi kita yaitu tauhid dan segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Artinya Bapak-bapak, nggak mungkin Nabi mengajar tentang sholat, zakat, haji, puasa, tapi tidak mengajarkan rukun pertama, yaitu tauhid. Nggak mungkin. Jelas Bapak ya? Nggak mungkin Nabi mengajar tentang sholat. Sholat rukun Islam berapa? Kedua kan, mengajarkan zakat, lalu puasa, haji, tapi tauhid nggak diajarkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya pasti Nabi mengajarkan. Dan memang isi Al-Quran rata-rata bahas masalah tauhid. Begitu hadis Nabi. Kalau itu Nabi kita, begitu juga para sahabat kita, begitu juga para ulama setelah mereka. Jadi para ulama, Imam Mazhab, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, mereka pun berbicara masalah tauhid. Jadi nggak mungkin contohnya ada sebagian orang, oh Imam Syafi'i ini nggak pernah bahas masalah akidah, bahasnya masalah fikih. Ini orang yang nggak ngerti siapa Imam Syafi'i. Kalau Nabi saja membahas masalah tauhid, masa Imam Syafi'i tidak membahas masalah tauhid? Nggak mungkin, nggak mungkin. Karena para nabi, para ulama, teladan mereka itu siapa? Nabi kan? Kalau Nabi saja yang pertama kali diajar tentang tauhid, masa para ulama nggak penting tauhid lah? Yang penting sholat, nggak mungkin. Ya, para ulama nggak seperti itu. Mereka pun mengajarkan tauhid. Ya, jadi ini kebaikan yang sudah ditunjukkan oleh Nabi yaitu tauhid dan segala yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan keburukan yang sudah Nabi wanti-wanti yaitu syirik dan segala yang Allah benci. Ya, syirik. Ya, syirik dan segala yang Allah benci ini sudah Nabi jelaskan. Nabi jelaskan macam-macam syirik. Nabi pernah menyebutkan tentang tatayur. Tatayur masih ingat Bapak? Nabi sampai mengatakan atiyar syirik, atiyar syirik, atiyar syirik. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Tatayur artinya merasa sial karena sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Merasa sial karena sesuatu yang dilihat, ya contohnya seperti orang Arab kalau mau pergi mereka melepaskan burung. Kalau burungnya terbang ke arah tengah, wah ulangi lagi, saya lihat burung dilepas lagi. Nah kalau ternyata terbangnya ke arah kiri, wah sial saya, nggak jadi berdiri, tutup pintu, saya lihat di rumah aja. Nah ini namanya tatoyur, merasa sial kan sesuatu. Tapi kalau burungnya terbang ke arah kanan, baru merasa apa? Beruntung, baru jadi pergi. Nah ini merasa sial karena sesuatu yang dilihat. Atau tatoyur itu merasa sial karena sesuatu yang didengar. Orang Arab kalau mendengar suara burung hantu, mereka meyakini apa? Ada orang yang akan mati di antara mereka. Dan kalau suara burung hantu, berarti akan ada yang mati dan tidak kita. Kamu kan? Saya atau you? Nah itu orang Arab. Nah itu tatoyur. Dan itu syirik sekali lagi. Lalu merasa sial karena sesuatu yang diketahui. Ya contohnya orang Arab merasa sial terhadap bulan Safar, bulan Syawal. Kata mereka bulan Safar, bulan Syawal ini bulan sial. Artinya apa? Kalau ada orang yang menikah di bulan Safar atau Syawal, pernikahannya tidak akan bahagia, tidak akan bertahan lama. Kalau ada orang yang berjualan, berdagang di bulan Safar dan Syawal, maka perdagangannya tidak akan beruntung. Nah ini kebiasaan orang jahiliyah, itulah tatayur dan itu dikatakan Nabi syirik. Nah ini Nabi menjelaskan masalah syirik, disebutkan banyak dalam hadis Nabi. Maka kita kalau sudah tahu demikian, ya sudah, segala kebaikan sudah Nabi tunjukkan, segala keburukan sudah Nabi wanti-wanti. Artinya agama Islam itu sempurna. Makanya Syekh di sini menyebutkan, oh ya selanjutnya, kalau masalah kita sampai sini ya. Iya di sini. Ya kita lanjutkan dulu. Kata Syekh sini, ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Kata Syekh rahimahullah, Allah mengutus Nabi kepada seluruh manusia. Nah ini Bapak-bapak, inilah Islam. Islam itu agama untuk seluruh manusia, bukan untuk satu bangsa, satu suku, atau satu ras. Nah, untuk seluruh manusia, dari kulit apapun,
ras apapun, suku bangsa manapun. Maka dalam Islam nggak ada istilahnya rasialisme. Artinya apa? Oh, ini masjid orang kulit putih, ini masjid kulit orang kulit hitam. Nggak ada. Islam menentang seperti itu. Oh, ini masjid untuk orang miskin, ini masjid orang kaya. Nggak ada. Orang miskin, orang kaya berhak menempati shaf pertama. Yang datang pertama misalkan orang kaya, itu sudah orang kaya. Kalau yang menempati shaf pertama orang miskin, ya orang miskin yang berhak. Jadi nggak bisa dibedakan. Oh, ini shaf pertama orang kaya, shaf kedua orang miskin. Nggak ada ya. Islam nggak mengenal itu. Oh, ini untuk masjid suku tertentu, ini masjid lah. Maka bapak-bapak nggak dapat di dalam Islam masjid suku ini, masjid suku ini ada. Dan sejak zaman Nabi misalkan masjid itu untuk semua suku, semua suku bangsa, semua ras, tidak dibedakan satu ras. Jadi alhamdulillah ini Islam mengajari seperti itu. Makanya bapak, kalau kita nengok di Amerika dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada namanya rasialisme. Artinya membedakan orang berdasarkan ras. Sampai ada saya pernah baca dari seorang ulama pengusaha di Amerika itu ada sebuah toko atau istilahnya mungkin bar tempat minum. Di sini ada tulisannya di depan pintu katanya anjing dan kulit hitam dilarang masuk. Sampai begitu disamakan orang kulit hitam dengan jadi orang sama hewan nggak boleh masuk. Masih ada seperti itu. Nah, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan Malcolm X. Mungkin bawa pernah dengar tokoh kulit hitam yang di Amerika. Dia akhirnya tersentuh masuk Islam. Karena nyaksikan Islam itu agama kesatuannya, tidak memandang ras kulit hitam itu semuanya bersaudara. Selama itu Muslim itu bersaudara dari daerah manapun, dari suku bangsa manapun. Tidak dibedakan ini orang istilahnya negro, ini orang bule, enggak. Semuanya kalau muslim sama, kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Islamnya. Ya, ini kelebihan Islam. Makanya banyak orang yang akhirnya masuk Islam di Amerika, setelah mencari Islam itu agama yang indah. Tidak membedakan satu ras dengan ras lain. Nah, itu Bapak ya. Jadi kita kembali lagi. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia ya. Wa ta'ala ta'atahu 'ala jami'i tsaqalain al-jinni wal ins. Dan Allah mewajibkan dua golongan jin dan manusia untuk menaatinya. Menaati siapa? Nabi kita. Golongan manusia dan jin. Bukan cuma seluruh manusia dan jin. Jadi jin juga wajib menaati Nabi. Jin juga diperintahkan untuk memeluk Islam. Nah, ini ya. Dalilnya apa? Nah, sini Syekh menyebutkan dalilnya. Kata Syekh, wa dalilu qaulu ta'ala, dalil bahwasanya Islam untuk seluruh manusia. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Surat Al-A'raf ayat 158. Katakanlah wahai Rasul, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian semua. Oh, Bapak, kalian semua, mau orang Indonesia, mau orang Belanda, utus semuanya, bukan untuk suku tertentu. Ya, beda dengan contoh Al-Quran, untuk semua umat. Beda dengan kitab suci semua Al-Quran, itu dikhususkan untuk suku tertentu. Contoh Injil untuk Bani Israel, Zabur untuk itu. Ya, sedangkan risalah Islam untuk seluruh manusia. Ya. Lalu kata Syekh ini, wa akmalallahu bihiddin, dan Allah menyempurnakan agama ini lewat nabinya. Allah menyempurnakan agama ini lewat nabinya. Artinya agama ini, agama Islam sudah sempurna. Apa dalilnya? Nah, ini kita bicara dalil terus. Kita ngomong sesuatu, oh dalilnya ini. Kita ngomong ini, Allah berfirman, Nabi bersabda. Inilah agama. Kita dalam beragama itu berdasarkan dalil. Ya. Kalau Allah berfirman, kalau Rasul bersabda. Jadi bukan modal perasaan atau perkiraan atau ikut-ikutan. Ya, kita harus berdasarkan dalil. Dalilnya apa?
bahwasanya Allah sudah menyempurnakan agama ini. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Pada hari ini, itu pada hari Arafah, ketika itu menjelang Nabi meninggal. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama apa? Islam. Udah Allah sempurnakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah ku sempurnakan, telah aku lengkapi untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Nah, yang jadi sisi dalam kalimat pertama, pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah ku sempurnakan, artinya agama Islam itu sudah sempurna. Kalau dikatakan sempurna Bapak-bapak, berarti perlu ditambah tidak? Atau perlu dikurangi? Tidak. Islam itu nggak perlu tambah lagi. Setelah Nabi meninggal udah nggak perlu kita nambah-nambah model ibadah baru, nambah keyakinan baru. Cukup ikuti apa yang diajarkan Nabi, udah sempurna. Kalau kita masih berdoa, masih kurang, perlu kita mau bikin ibadah baru, zikir model baru, berarti secara tidak langsung kita menyatakan Islam belum. Ya kan? Ya kan? Allah katakan pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Sempurna, nggak perlu ditambah, tidak perlu di. Nah, kalau kita berpendapat, oh iya, Nabi kan ngajarin gitu, kalau bisa saya nambah lah model baru lah, ibadah baru supaya umat lebih tertarik. Kalau kita mau demikian, berarti secara tidak langsung menyatakan Nabi ini tidak mengajarkan Islam dengan benar. Islam ini belum sempurna. Oh, ini sama saja menuduh Nabi berkhianat, dan itu konsekuensi yang berat ya. Ya maka yang sudah diajarkan Nabi jalankan. Nggak usah kita nambah-nambah dengan pemikiran kita atau perasaan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya dirahmati Allah, kita mikirnya begini aja lah. Praktisnya, apalagi orang awam kan sukanya dengan kan. Nah, kita mikir gini, yang diajarkan Nabi saja belum semuanya kita praktekkan. Kalau kita praktekkan semua, belum kita saya berat kan. Ini yang udah jelas yang diajar Nabi aja belum kita praktekkan semua. Tiba-tiba bikin tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Yang Nabi ajarkan saja belum dipraktekkan, ngapain juga praktekkan yang nggak pernah diajarkan Nabi? Ini nyusahkan diri sendiri. Yang diajarkan Nabi aja, kalau kita mau praktekkan sunnah Nabi ini, yang diajarkan Nabi sejak bangun tidur sampai tidur, kita bisa jadi belum mampu. Nah, yang ini aja belum mampu, tiba-tiba kita bikin ajaran baru, bikin nambah-nambah, sehingga akhirnya kita menyusahkan diri sendiri. Kalau kita mau cari ibadah yang pahalanya besar, itulah yang diajarkan Nabi, bukan ibadah yang kita haram. Maka bawa contohnya sholawat. Kalau ditanya sholawat apa yang paling baik, sholawat yang diajarkan Nabi. Selesai. Sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang kita baca ketika tasyahud itu, yang diajarkan kepada para sahabat. Nabi SAW kan ajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terus sampai akhir kan, wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sampai akhir itu. Nah itu sebaik-baik salawat. Jadi kalau kita praktikkan salawat ini, itu pahala besar karena langsung Nabi ajarkan. Adapun salawat karangan kita, jadi Bapak kalau kita mau salawat memang kalau salawat dalam sholat sudah nggak ditentukan kan. Tapi kalau di luar sholat kita mau bikin salawat, apa istilahnya, susunan kita sendiri, boleh saja. Misal kita mau pakai salawat nyusun apa contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad Nabil Umi apa misalnya, kita nggak masalah. Tapi kalau ditanya lebih baiknya mana, salawat susunan kita atau salawat yang Nabi ajarkan? Nabi ajarkan. Nah, kalau salawat susunan kita, pertama belum tentu benar. Bisa jadi kita nyusun salawat, kita bikin salawat model baru, belum tentu benar. Tapi kalau salawat yang Nabi ajarkan, apakah ada kemungkinan salah? Enggak, pasti benar. Maka kenapa kita repot bikin salawat baru yang salawat ada tidak kita praktekkan? Ya
Ada seorang ulama berkunjung satu daerah, nggak disebutkan Indonesia sih, mungkin di daerah Sudan kan di mana. Dia nyaksikan di masjid ada buku, apa ini? Bukunya kelihatan tebal, oh salawat. Isinya salawat yang panjang lebar dan situ ada kata-kata mungkar. Jadi rupanya orang-orang di sini sibuk salawat baca salawat ini tapi tidak baca salawat yang sunnah. Padahal kalau kita mau cari salawat yang pahalanya lebih besar, ya itu salawat yang diajarkan Nabi, bukan salawat yang kita karang. Jelas Bapak ya? Ya. Jadi ini kalau salawat di luar salat. Misalnya dalam salawat, kalau dalam salat kan Allahumma shalli ala Muhammad ya. wa ala ali Muhammad. Ya. Kalau di luar salat ada yang kita baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, apakah boleh? Gak masalah. Kalau di luar salat, ya, kalau di salat jelas salawat yang kita baca ya. Sesuai dengan yang diajarkan. Gak masalah. Kalau misalkan apa ditambah Sayyidina kalau di luar salat gak masalah. Walaupun sebagian orang menyatakan afdolnya tanpa Sayyidina. Artinya kalau kadang-kadang nggak masalah. Karena kenapa kita katakan kadang-kadang lebih bagus kadang-kadang? Karena Nabi sendiri suatu hari ada sahabatnya datang kepada Nabi lalu nyatakan anta sayyiduna. Sama sayyidina, engkau adalah penghulu kami. Lantas apa kata Nabi? As-sayyidu Allah tabaraka. Penghulu yang sebenarnya adalah Allah. Artinya kira-kira Nabi suka nggak kalau bilang gitu? Ya. Sayyidina, engkau sayyidina. Kata Nabi, Sayyid yang sebenarnya Allah. Tandanya Nabi suka? Enggak suka kan? Nah, artinya apa? Bukan berarti haram Bapak ya, nggak masalah. Tapi yang lebih baik sebagai ulama menyatakan jarang, kadang-kadang aja. Karena Nabi sendiri ketika bilang engkau adalah Sayyid kami, Sayyidina artinya Sayyid kami, Sayyid artinya pemimpin kami. Nabi sepertinya tidak suka. Lalu menyatakan Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Itu menunjukkan yang afdal kadang-kadang aja. Jadi nggak dijadikan terus-menerus seperti itu. Walaupun bapaknya ada beda pendapat yang terulama ya, kita harus akui dan toleransi. Ada sebagian ulama menyatakan boleh terus-menerus menggunakan Sayyidina. Tapi pendapat yang saya yakini, yang saya pegang, kalau kadang-kadang nggak apa-apa. Tapi kalau terus, yang afdal nggak terus-menerus. Jelas Bapak ya? Ya itu masalah salawat di luar salat ya. Kalau misalkan salawat Ibrahimiyah ditambah Sayyidina di luar salat, kadang-kadang nggak masalah. Nah yang jadi masalahkan ini salawat selain salawat Ibrahimiyah yang Allahumma sholli ala Muhammad itu, karena ada sebagian orang bikin salawat model baru. Nah ini Bapak, salawat model baru ini kalau diperhatikan antara satu salawat dan salawat lain, kadang banyak aneh. Ada sebuah salawat kurang lebih ini. Allahumma sholli ala Muhammad alladzi bihi khalaqta kulla syai'. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad yang dengannya lah engkau menciptakan segala sesuatu. Dengan Nabi Muhammad engkau ciptakan segala sesuatu. Benar ini? Salah. Allah menciptakan segala sesuatu lewat Nabi Muhammad. Betul? Betul nggak? Nggak betul. Nah orang itu tujuannya baik, salawat kepada Rasul kan, berdoa kepada Allah untuk Rasul. Niatnya baik, kita akui, tapi caranya salah. Dalam Islam yang dinilai bukan cuma niat, caranya juga harus benar. Niatnya benar, harus disertai dengan cara yang benar. Kalau seorang niatnya benar tapi caranya salah, nggak diterima. Ya maka ini, kalau kita mau nyusun salawat sendiri silahkan, tapi harus isinya benar. Jangan sampai ada kemungkaran, apalagi syirik. Karena ada salawat-salawat yang isinya mengandung syirik. Dan ini dilantunkan oleh sebagian kaum muslimin di speaker masjid musola, dan tidak ada yang ingkar. Ya mudah-mudahan yang baca ini nggak paham. Karena kalau paham konsekuensinya berat kalau paham. Syirik itu dosa kecil atau dosa besar? Besar. Ya kalau orang yang baca salawat syirik ini dia tidak tahu, benar-benar tidak tahu, mudah-mudahan Allah maafkan. Karena ada sebagian orang kan yang mungkin ikut-ikutan aja karena ada Umar dulu di salawat model ini, dia nyanyikan di mungkin pakai mic keluar gitu, padahal isinya mungkar, bahkan isinya syirik. Nah ini bahaya, ini harus diluruskan ya. Makanya lebih amannya, kalau saya ulangi lagi, lebih amannya kalau kita bahasa Arab masih pas-pasan, nggak ngerti, lebih baik pakai salawat yang ada diajarkan, itu lebih selamat dan lebih besar pahalanya.
daripada kita baca salawat yang tambahan-tambahan itu. Jelas Bapak ya? Gitu ya. Lalu berikutnya wadalilu qaul, lalu berikutnya kata Syekh sini, ini terakhir nih, kita sampai sini. Wadalilu ala mauti sallallahu alaihi wasallam, dan kan tadi disebutkan bahwa setelah beliau di Madinah 10 tahun, setelah itu Nabi di wafatkan. Nah, di sini kata Syekh, wadalilu ala mauti sallallahu alaihi wasallam, dalil tentang wafatnya Nabi kita yaitu firman Allah Ta'ala, qaulu Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun, kemudian kalian di hari kiamat nanti akan berselisih di hadapan Tuhan kalian. Surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Di sini dalil tentang apa tadi? Kematian Nabi. Ngapain kita bahas tentang kematian Nabi? Iyalah, yang namanya manusia kalau hidup satu saat akan Mati. Memang sekilas sepele Bapak. Kita bahas ngapain kematian Nabi harus sebutkan dalilnya? Kita sudah tahu. Kalau kita alhamdulillah tahu Bapak. Tapi sebagian orang Sofi ada yang berpendapat Nabi sampai sekarang belum mati, belum wafat. Padahal kita dari kecil kan nggak tahu kan wafatnya Nabi meninggal di hari Senin begini, udah jelas kan? Tapi anehnya ada orang di tengah-tengah kaum muslimin yang meyakini Nabi meninggal. Nah ini kok dia sudah istilahnya melanggar firman Allah Ta'ala. Sedangkan Allah sendiri menyatakan engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Jadi Nabi kita manusia, cuma diberikan kelebihan dapat apa? Wahyu. Yang namanya manusia kan butuh apa? Makan, minum, nikah kan? Dan suatu saat pun akan meninggalkan dunia. Maka begitu pula Nabi kita. Jadi ini sekilas pembahasan ini sepele, tapi ini bisa menyinggung tadi sekelompok orang tadi, orang yang mengaku muslim tapi meyakini Nabi belum meninggal. Dan ada juga sekelompok orang enggak yang menyatakan kalau kita bahas sesungguhnya kita Nabi kan sudah meninggal, nggak sopan mau Nabi meninggal. Kalau kita dikatakan nggak sopan menyatakan Nabi meninggal, terus gimana ngomongnya? Gimana coba? Ada sebagian orang gitu, entah gimana gitu. Kalau kita katakan Nabi wafat, Nabi meninggal, nggak sopan. Padahal Allah sendiri menyatakan sesungguhnya engkau akan Mati. Gimana ini bahasa Al-Quran? Masa kita mau ubah-ubah? Ya kan? Nah ini ya, ini penting nih. Bahwasanya Nabi pun manusia biasa. Selain dapat wahyu, dia pun manusia biasa yang suatu saat meninggalkan dunia dan akhirnya belum meninggal. Maka Allah sebutkan sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Ya. Ini Bapak ya, ini penting Bapak ya, ini masalah tauhid, masalah akidah supaya kita paham. Jadi jangan kita beragama itu pakai perasaan, Bapak. Kalau kita beragama pakai perasaan, hancur agama kita. Kalau umat Islam nih beragamanya pakai perasaan, bukan pakai dalil, bukan pakai Al-Quran dan Sunnah, hancur. Ya, karena perasaan orang juga gimana? Sama nggak? Ya sama. Beda-beda. Ya. Bisa. Ya. Habis. Habis ya. Ya cukup Bapak ya. Itu dalil tentang kematian Nabi SAW. Dan pada poin berikutnya yang akan disebutkan oleh Syekh itu wan nasu idza matu yub'atun. Orang-orang jika sudah meninggal akan dibangkitkan. Ya, ini dalilnya apa? Dalil apa? Insyaallah akan kita bahas dalam berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.